Di tahun 1926, pertama kalinya film dibuat di wilayah Nusantara yang saat itu bernama Hindia Belanda. Sutradaranya asal Belanda yakni L. Huveldorp dengan kameramen George Krugers. Mereka membuat film berjudul Lutung Kasarung yang diangkat dari cerita lokal masyarakat Sunda. Seluruh pemain berasal dari tanah Sunda. Di antara para pemain dalam film itu ada sejoli yang saling jatuh cinta, menikah dan dikaruniai anak. Sang anak lalu menikah dan memiliki putri yang bernama Nining Ningsihrat. Saat remaja, Nining Ningsihrat menjalin asmara dengan seorang pria bangsawan Sunda bernama Raden Edi Kusnadi. Pada 1966, begitu Nining naik kelas 2 SMA dan Raden Edi Kusnadi meraih gelar sarjana hukum di sebuah universitas di Bandung, mereka menikah. Setahun kemudian anak pertama mereka, Raden Deden Soni, lahir. Diikuti kemudian Raden Alan Yudi pada 1969. Terakhir, anak bungsu mereka, Raden Rara Nike Ratnadila, lahir di Bandung pada 27 Desember 1975. Keluarga Raden Edi Kusnadi hidup berkecukupan. Kusnadi merupakan pegawai PT Kereta Api Indonesia, memiliki kosan puluhan kamar di kota Bandung, juga punya usaha perkebunan di Ciamis. Pasangan Kusnadi dan Nining tidak punya kendala dalam membiayai kehidupan anak-anak mereka, termasuk pendidikan dan berbagai kursus yang mendukung bakat sang anak, terutama si bungsu Nike yang sejak kecil punya bakat seni. Bakat itu tampaknya menurun dari buyutnya yang pernah bermain film dan merupakan penyanyi keroncong. Sejak TK hingga remaja, atas dorongan orang tuanya, Nike sudah ikut bermacam-macam kursus mulai dari menari, piano, vokal, akting, juga modeling. Sejak kecil, Nike yang punya suara bagus kerap tampil di berbagai ajang lomba dan festival. Pada 1985 di usia 10 tahun, dia berhasil menjadi juara Harapan 1 lagu pilihanku tingkat nasional di TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI atau Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia Kota Bandung. 2 tahun kemudian, pada 1987, Nike juga berhasil menyabet juara 1 pada Festival Penyanyi Indonesia Pop 3 Warna Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Nike yang multi talenta pernah jadi cover majalah. Dia juga lolos akting dan tampil di sinetron pondokan di TVRI dan film berjudul Kasmaran yang dibintangi Ida Iyasya. Namun bakatnya yang paling menonjol tentunya di bidang tarik suara. Dan karena prestasinya di bidang itulah, lewat bantuan orang-orang berpengaruh di industri musik, kesempatan mulai terbuka bagi Nike untuk masuk dapur rekaman. Denny Sabri Gandanegara adalah anak Raden Sabri Gandanegara, wakil gubernur Jawa Barat periode 1966 hingga 74. Denny aktif berkecimpung di dunia musik. Dia merupakan salah satu pendiri majalah musik Aktuil dan pada tahun 1975 menggemparkan publik Indonesia karena berhasil mendatangkan rock band kondang asal Inggris Deep Purple untuk konser di Indonesia. Sejak itu, nama Denny Sabri semakin dikenal. Dengan pengetahuan dan relasinya yang luas di industri musik, Denny kemudian menjadi talent scout atau pencari bakat yang disegani. Dia berhasil mengorbitkan penyanyi-penyanyi seperti Sylvia Sarce, Nicky Astria, juga Dedi Dores. Denny Sabri merupakan talent scout atau pencari bakat yang tiada duanya di Indonesia. Banyak penyanyi dan grup band yang pernah diorbitkan Denny. Demikian kata Jelly Tobing, personil grup band Super Kid yang dibentuk Denny Sabri yang juga beranggotakan Dedi Dores. Denny Sabri kerap memberi nama komersil kepada penyanyi-penyanyi asuhannya. Misalnya Niki Nastiti Karyadewi diubah menjadi Nicky Astria, sedangkan Dedi Supriyadi diubah menjadi Dedi Dores, singkatan dari Doa Restu. Sehubungan dengan Nike, Denny Sabri berkata, "Saya mengenal Nike Agustus 1987 dari guru menyanyinya Pak Aji Esa Putra yang minta saya mengorbitkan Nike. Kebetulan saat itu Denny memang sedang mencari bintang baru. Naluri saya mengatakan anak ini bakal jadi bintang besar. Makanya saya bersedia membantu. Saya tanya Nike, kamu senang gak sama Nicky Astria? Dia bilang senang. Terus saya ajak dia ke rumah Nicky. Komentar Nicky, aduh ini anak lucu sekali.
Saat itu sebenarnya usia Nike masih sangat muda, sekitar 12 tahun. Pada vokalnya masih terdengar suara anak-anak. Bahkan ada yang menganggap kualitas suara Nike belum memadai. Tapi Denny Sabri yang yakin Nike punya karisma dan potensi unik mengambil langkah besar. Dia kenalkan Nike pada Yudi Kristianto. Yudi Kristianto seorang produser dan pemilik perusahaan rekaman JK Records. Dia telah banyak mengorbitkan penyanyi tenar tanah air antara lain Chintami Atmanegara, Meriam Bellina, Dian Piscesa, Nur Afni Octavia, Helen Sparingga, Pance Pondak, Obi Mesak, Sandro Tobing, Richie Ricardo, dan lain-lain. Yudi pertama kali bertemu Nike pada Juli 1988 ketika bocah itu dibawa ayahnya dan Denny Sabri ke Jakarta menemui dirinya. Saat itu, Denny Sabri minta bantuan Yudi untuk mengorbitkan Nike. Yudi menyanggupi meski tidak buru-buru mengajak Nike masuk dapur rekaman karena dia ingin terlebih dulu menguji kemampuan Nike. Yudi pun minta Nike bergabung dalam tur Surya Popstar pada tahun 1988 di sejumlah kota di Jawa Timur. Ternyata meskipun masih berusia 13 tahun dan jadi peserta paling muda dalam tur itu, Nike tampil cukup baik, walau sempat menangis karena minder sepanggung dengan para penyanyi yang lebih terkenal seperti Meriam Bellina. Sepanjang tur Nike tidak rewel, ada ayahnya yang mendampingi. Saya tepuk-tepuk Nike dan bilang, "Sudah, nanti jadi bintang besar, tenang saja." Dia nurut saya, nurut banget. Demikian kata Yudi. Demikianlah Nike lolos tes, dia sukses manggung di lebih dari 10 kota. Yudi menganggap suara Nike cocok membawakan jenis lagu seperti rock maupun pop. Tahun itu juga 1988, Yudi mengajak Nike yang baru masuk bangku SMP untuk rekaman. Album debut itu berjudul Hanya Satu Nama, dan nama sang penyanyi yang tercantum di album adalah Nike Astrina, sesuai permintaan Denny Sabri mengikuti nama Niki Astria yang sudah lebih dahulu populer. Tapi ternyata tidak semudah itu. Album batal dirilis. Sebabnya Yudi Kristianto dan Denny Sabri merasa suara Nike masih menyisakan suara anak-anak. Padahal lirik lagunya tentang percintaan, jadi dianggap kurang cocok. Jadilah kemudian album itu disimpan Yudi. Sementara itu Denny Sabri tidak tinggal diam. Tahun berikutnya 1989 ketika usia Nike sekitar 14 tahun, Denny yang kenal baik dengan Dedi Dores minta pria itu menciptakan lagu cinta untuk dinyanyikan Nike. Dedi Dores menyanggupi. Album berisi 12 lagu yang diciptakan Dedi Dores dan para pencipta lainnya. Lagu andalan berjudul Seberkas Sinar merupakan karya Dedi Dores. Kali ini mereka bekerja sama dengan proyek Q dan Ariesta Records. Ketika album Seberkas Sinar dirilis pada bulan Oktober 1989, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Penjualan di minggu pertama tidak bagus. Namun sebulan kemudian setelah gencar dipromosikan lewat acara musik di TVRI, barulah angka penjualan album meningkat menjadi 200.000 dalam waktu seminggu, hingga kemudian berhasil terjual 1 juta kopi dalam kurun waktu setahun. Dalam album itu, nama Nike Astrina diubah menjadi Nike Ardila. Nah, semenjak album Seberkas Sinar laku di pasaran, nama Nike Ardila mulai masuk jajaran artis yang diperhitungkan. Dirinya disebut-sebut sebagai salah satu lady rocker Indonesia. Tawaran bermain film pun datang. Nike tampil bareng Rian Hidayat di 2 film yang meraih box office, yakni Ricky, Nakalnya Anak Muda, dan Lupus 4. Nike sempat mengagumi sosok Rian Hidayat yang usianya 4 tahun lebih tua. Menurut Nike, Rian macho dan cuek yang merupakan tipe cowok idamannya. Tapi sayang saat itu Rian sudah punya pacar, Nunu Datau. Popularitas dan dominasi Nike Ardila di industri musik Indonesia semakin tidak terbendung ketika pada tahun 1990 album Bintang Kehidupan dirilis berisi 10 lagu yang diciptakan Dedi Dores, Pance, Teddy Riyadi, Dedi Dukun, dan lain-lain. Seperti album sebelumnya, lagu andalan yang berjudul Bintang Kehidupan diciptakan Dedi Dores. Pada minggu pertama, album terjual lebih dari 500.000 kopi dan dalam setahun, angka penjualan mencapai lebih dari 2 juta kopi. Ada juga informasi yang mengatakan mencapai 6 juta kopi.
Album Bintang Kehidupan berhasil memenangkan 2 penghargaan yakni BASF Award untuk Artis Pendatang Baru dan Best Selling Rock Album. Pada Asia Song Festival 1991 di Shanghai, Nike yang membawakan lagu Bintang Kehidupan versi bahasa Inggris yakni Star of Life meraih juara kategori pendatang baru. Setelah itu, Nike mengeluarkan beberapa album lainnya. Album Nyalakan Api kembali meraih penghargaan BASF Award sebagai Best Selling Album. Selanjutnya pada tahun 1993, album Tinggallah Ku Sendiri kembali meraih penghargaan yang sama dari BASF Award. Kini popularitas Nike tak hanya di Indonesia, tapi juga merambah hingga Malaysia dan Singapura. Dia menggelar konser tak cuma di Indonesia, tapi juga di kedua negara jiran itu. Di usianya yang belum lagi 19 tahun, Nike sudah meraih berbagai prestasi luar biasa. Dia menghasilkan 3 album platinum, yang berarti penjualan setiap album mencapai atau lebih dari 1 juta kopi. Dia juga sudah bermain di beberapa sinetron dan 10 film. Tapi ada harga yang harus dibayar tentunya. Dengan popularitas dan kesuksesan seperti itu, pergaulan dan kesibukan Nike jadi berbeda dengan anak-anak seusianya. Pendidikannya juga tidak selesai. Sekolahnya di SMA BPI 1 Bandung tidak rampung. Nike hanya sekolah selama 1 semester tahun 1990. Setelah itu, dia lebih banyak menekuni karir sebagai penyanyi dan bintang film. Demikian menurut wakil kepala sekolah. Meski sudah terkenal, menurut orang-orang dekat dan teman-temannya, Nike tidak pernah berubah. Tetap baik, tidak sombong, dan dermawan. Melly Goeslaw, salah satu sahabat dan penyanyi seangkatannya, mengatakan Nike sering memberi oleh-oleh dari luar negeri kepada teman-temannya, bisa mencapai 5 koper. Selain itu, Nike tidak pernah minta honor tinggi saat manggung. Kalau ditanya panitia berapa honornya, dia jawab, terserah aja. Demikian menurut Melly Goeslaw. Karena jiwa sosialnya yang tinggi, Nike menyelamatkan sebuah SLB di Bandung yang dinyatakan bangkrut dengan cara membelinya. Dari tahun 93 hingga 95, SLB itu direnovasi atas pendanaan Nike dan kemudian diberi nama SLB atau Sekolah Luar Biasa Nike Ardila. Murid-muridnya terdiri dari penyandang tunarungu, tunagrahita, dan autisme. Sayangnya, Nike tidak sempat melakukan peresmian sekolah itu sebab dirinya keburu pergi selamanya dengan cara yang sangat tragis. Dan hari itu menjadi hari terburuk, penuh duka bagi fans Nike Ardila dan dunia musik Indonesia. Begini ceritanya. Masih di bulan-bulan awal tahun 1995, tapi aktivitas Nike Ardila sudah padat seperti tidak ada habis-habisnya. Maklumlah dia tengah berada di puncak popularitas. Tidak hanya menyanyi dan mengerjakan album, promo keluar kota, pemotretan untuk cover majalah, tapi dirinya juga disibukkan kegiatan bermain sinetron. Ada 3 sinetron yang dikerjakannya saat itu. Awal Maret, Nike baru saja pulang dari Singapura nonton konser rock band Pearl Jam. Sudah seminggu terakhir katanya Nike kurang tidur. Paling sehari dia hanya tidur 2 atau 3 jam. Demikian juga pada Jumat 17 Maret 1995, Nike masih sibuk syuting sinetron berjudul Trauma Marissa 2 di kawasan Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Syuting dilakukan kurang lebih 10 jam hingga larut malam. Usai syuting, Nike dengan mobil tiba di rumah kontrakannya di Jalan Mangga Fatmawati, Jakarta Selatan pukul 2 dini hari. Nike masih sempat menerima tamu rekan-rekannya sesama artis. Dia tidak bisa tidur dan memilih menonton video film Cinderella yang baru dibelinya. Tidak terasa sudah pukul 8 pagi, Sabtu 18 Maret 1995. Nike dan sahabat sekaligus manajernya Sofiatun Wahyuni alias Atun dengan mobil Nike menuju lokasi syuting sinetron lainnya Warisan Darah Biru 2 di Jalan Atletik Bogor. Saat itu mobil dikemudikan sopir Alim yang dipinjamkan tetangga kontrakannya. Sekitar pukul 10 pagi mereka tiba di lokasi syuting di Bogor. Nike minta maaf kepada seluruh kru karena datang terlambat. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Nike minta makeup artist membuat alisnya seperti Marilyn Monroe, bintang film idolanya. Usai syuting pukul 8 malam dengan mobil yang dikemudikan Alim, Nike dan Atun langsung menuju Bandung karena sudah berjanji akan menghadiri acara ulang tahun majalah Aneka di sebuah diskotik di Bandung.
Sekitar pukul 11 malam mereka tiba di Bandung dan mampir sebentar ngobrol-ngobrol di rumah orang tua Nike yang dipanggilnya Mami Papi. Nike sekalian pamit pada Mami Papi untuk pergi ke diskotik. Keluarganya melihat Nike dalam kondisi letih dan wajahnya pucat. Mereka tahu sudah seminggu belakangan Nike kurang tidur karena aktivitas yang padat. Saat itu pula, tidak seperti biasanya, Nike mohon maaf pada maminya. Pukul 11:30 malam, dengan mobil, Nike dan Atun berangkat ke diskotik Studio East di Jalan Cihamplas. Sedangkan Alim tidak ikut karena besok harus pulang. Namun Nike langsung saja menuju Hotel Jayakarta, sebab sudah ditunggu teman-temannya sesama artis yang menginap di sana. Setiba di Hotel Jayakarta, Nike ngobrol dengan teman-teman termasuk Gugun Gondrong dan Ari Sihasale. Selanjutnya dengan 3 mobil, bersama-sama mereka dan beberapa teman lainnya melanjutkan malam menuju diskotik Polo di Jalan Asia Afrika. Pukul 1 pagi, sudah memasuki Minggu 19 Maret 1995, mereka tiba di diskotik Polo. Di sana Nike antara lain bertemu Titi DJ dan Bucek Dep. Nike kemudian memesan minuman jus jeruk. Jarum jam terus bergerak. Sudah pukul 3 pagi, mereka bersiap meninggalkan diskotik Polo. Nah, saat itu, Nike melihat ban kiri mobil Honda Civic Genio miliknya kempes. Seorang teman kemudian membantu mengganti ban dengan ban cadangan yang ukurannya berbeda. Nike diingatkan agar berhati-hati mengemudikan mobil. Mobil Nike kembali meluncur untuk mengantar teman-temannya balik ke hotel. Tapi sebelumnya mereka sempat mampir di restoran Kintamani untuk makan. Usai makan, pukul 4 pagi mereka tiba di Hotel Jayakarta. Nike sempat mengobrol dengan temannya Gugun Gondrong. Sekitar pukul 5 pagi, Nike dan Atun pamit pulang. Atun yang menyetir mobil, tapi di tengah jalan Nike bilang dia saja yang menyetir. Demikianlah mobil melaju di Jalan Riau yang lengang. Nike tidak mengenakan sabuk pengaman, sebaliknya Atun mengenakan sabuk pengaman. Nike yang ingin segera tiba di Bogor untuk syuting sinetron mempercepat laju mobil 60 hingga 80 km per jam. Saat itu di depan mereka ada Jeep hardtop merah berjalan lambat. Nike menyalip, namun dari arah berlawanan melaju kencang mobil Taft. Nike terkejut dan langsung membanting setir ke kiri. Mobil kehilangan kendali sehingga menabrak pohon, lalu mental menghantam pilar dan tempat sampah dari semen. Nike dan Atun pingsan. Warga kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Pagi itu, kerabat Nike melintas di tempat kecelakaan dan melihat mobil Honda Civic Genio mirip dengan mobil milik Nike ringsek di pinggir jalan. Tapi karena ragu, dia memutuskan terlebih dulu mengantar anaknya ke sekolah. Ketika dia kembali, mobil itu sudah tidak ada. Dia langsung menuju kantor polisi dan mendapat informasi Nike mengalami kecelakaan. Berita itu segera disampaikan ke keluarga Nike. Pihak keluarga awalnya tidak percaya sebab malamnya baru saja bertemu Nike. Namun mereka kemudian mencari tahu lebih lanjut. Di Polresta Bandung Tengah, keluarga terkejut melihat mobil Nike ringsek. Pihak kepolisian mengatakan Nike Ardila meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Riau. Meski sekilas wajah Nike tampak normal, namun diperkirakan akibat benturan keras karena tidak mengenakan sabuk pengaman, bagian belakang kepala pecah. Sungguh malang, nyawa Nike tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, meski harus menjalani perawatan di rumah sakit, Atun, sang manajer, lolos dari kecelakaan maut itu. Berita meninggalnya Nike tidak langsung disampaikan kepada Atun, khawatir dirinya shock dan kondisinya semakin down. Suranto, ayah Atun, mengatakan hubungan Atun dan Nike sangat akrab. Persahabatan keduanya terjalin sejak Nike duduk di bangku SMP. Kemana-mana Nike selalu bersama Atun, tidur pun selalu berdua, kata Suranto. Ketika Nike sedang rekaman, show di luar kota atau syuting film, Atun selalu diajak. Suranto mengatakan Nike orang yang sangat baik dan rendah hati, kerap memperhatikan masyarakat kecil. Atun pertama kali naik pesawat terbang juga diajak Nike ketika show di Lombok. Bukan sekali 2 kali, Nike memberikan uang ratusan ribu rupiah kepada Atun. Berita kematian Nike Ardila tentu saja mengguncang banyak pihak, tidak hanya keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis, namun juga mengejutkan masyarakat Indonesia, terutama para fans. Kabar tragis itu secara luas diberitakan media cetak dan elektronik.
Jenazah Nike disemayamkan di rumah orang tuanya di Jalan Parakan Saat, Bandung, dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Imbanagara, Ciamis. Nike Ardila berpulang di usia 19 tahun. Kematian tragis Nike Ardila di usia muda, di puncak karir, mengundang berbagai reaksi, berita miring, dan rumor. Orang ingin tahu lebih jauh tentang kehidupan pribadinya. Beredar kabar kecelakaan terjadi karena saat menyetir Nike berada di bawah pengaruh narkoba dan miras. Namun polisi membantah hal itu karena hasil visum menunjukkan Nike bersih dari narkoba dan alkohol. Teman-teman Nike yang bersamanya di diskotik juga mengatakan sebelum kejadian Nike tidak memesan minuman beralkohol dan hanya memesan jus jeruk. Atun, sang manajer, menegaskan saat kejadian Nike tidak mabuk. Ketika media menanyakan apakah selama ini Nike benar-benar tidak pernah minum minuman keras atau menelan pil, Atun menjawab, "Dia merokok, saya juga merokok, Nike juga minum." Ya, gimana ya? Kalau pas ada acara-acara, misalnya kumpul-kumpul selebritis, Nike berusaha menghargai mereka. Dia takut kalau nanti dikira sok munafik atau gimana. Lalu bagaimana dengan komentar orang-orang yang mempertanyakan belakangan Nike memotong pendek rambutnya dan bertambah kurus karena frustrasi sebab putus dengan pacarnya yang berpindah hati ke Desi Ratnasari? Atun membantah rumor itu. Nike kurus karena diet. Hal itu untuk kepentingan film yang minta dia harus agak kurusan. Selanjutnya bagaimana dengan isu yang mengatakan Nike menjalin hubungan lesbi dengan Atun dan Ria Irawan? Atun kembali membantah. Itu tidak benar, saya dan Nike normal. Mungkin karena penampilan saya tomboy jadi orang menyorot saya. Sedangkan Nike dan Ria Irawan dekat menurut Atun karena urusan bisnis sehubungan pembuatan video klip Nike yang digarap Rizal Mantovani yang saat itu berpacaran dengan Ria. Atun memuji pribadi Nike yang baik. Nike suka beramal. Setiap show dia sisihkan honornya untuk anak yatim piatu atau SLB. Entah banyak atau sedikit uangnya, yang penting dia nyumbang. 3 hari sebelum meninggal, Nike menyumbang 2 SLB dan 1 panti asuhan di Bandung. Nike sendiri berencana mau masuk pesantren di Tasikmalaya bulan Maret, tapi sayang dia keburu pergi. Atun mengatakan cita-cita Nike yang belum terlaksana adalah membangun pesantren. Kematian Nike yang begitu tragis dan tiba-tiba juga memunculkan berbagai teori konspirasi, entah siapa yang mengembuskan. Disebutkan kecelakaan terjadi sebab ada orang-orang yang iri dengan popularitas Nike dan sengaja melakukan sabotase sehingga terjadi kecelakaan. Keberadaan Jeep hardtop warna merah yang disalip Nike juga menimbulkan pertanyaan. Ada isu yang beredar, Nike kecelakaan karena mobilnya dipepet Jeep merah itu. Namun polisi menegaskan apa yang dialami Nike murni kecelakaan. Tidak ada bukti atau tanda kejahatan yang disengaja atau direncanakan. Rumor yang lebih ganjil lagi, kematian Nike dikaitkan dengan Eno Sigit, cucu Presiden Soeharto. Nike dan Eno diisukan rebutan cowok yang memicu kemarahan Eno yang kemudian melakukan balas dendam. Padahal saat itu Eno berada di Inggris melanjutkan pendidikan. Kisah asmara Nike Ardila juga tidak luput dari sorotan media. Nike pernah dikabarkan dekat dengan seorang pemuda, mahasiswa Indonesia di Los Angeles yang dikenalnya saat Nike mendapat hadiah tur ke Amerika dari BASF Award. Si mahasiswa itu bernama Denny Wardana, kerabat rocker Ahmad Albar. Namun hubungan asmara Nike dan Denny kandas, karena kemudian Denny memilih Desi Ratnasari. Akibatnya hubungan Nike dan Desi yang sebelumnya baik jadi renggang. Selanjutnya Nike berkenalan dengan Andra, putra Gubernur Kalimantan Timur yang dipanggilnya Abang. Namun meskipun ada rumor mereka sempat bertunangan, ujung-ujungnya hubungan mereka tidak berlanjut dan putus pada Februari 1994. Kemudian muncul lagi kabar hubungan dekat Nike dengan Tommy Nasution yang merupakan pacar Eno Sigit, cucu Presiden Soeharto. Ada yang mengatakan Eno marah ketika memergoki Tommy sedang berkencan dengan Nike. Selain itu ada pula informasi yang menyebutkan Nike dekat dengan model Ari Sihasale yang juga bertemu dengannya di malam menjelang tragedi. Sebelum kematian Nike, ternyata ada sahabat dan rekan sesama artis yang mendapat firasat. Melly Guslow, sesama penyanyi, mengatakan dia merupakan sahabat sekaligus tetangga Nike di Bandung.
Untuk mengembangkan karir sebagai penyanyi, pada tahun 95, Melly yang tadinya menetap di Bandung pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan Nike yang saat itu sudah terkenal sebagai penyanyi. Nike sahabat sekaligus teman seperjuangan hidup di Jakarta. Menurut Melly, malam sebelum Nike meninggal, ada hal ganjil yang dirasakannya. Malam itu Nike sempat mengirim kabar lewat pager bahwa mobilnya nabrak sana-sini. Nike cerita mobilnya nabrak beberapa kali, kesenggol tiang atau nabrak tembok. Dr. Gigi Fadli, lawan main Nike dalam sinetronnya yang terakhir mengatakan, "Saya percaya 40 hari sebelum seseorang meninggal akan ada tanda tertentu." Menurut Dr. Gigi Fadli, dia melihat tanda-tanda khusus itu pada Nike. Yang paling jelas, hidung Nike makin lancip. Itu terjadi pada Kamis 16 Maret. Lalu besoknya hidung Nike berubah bengkak. Saya sempat berkata dalam hati, kenapa anak ini jadi jelek begini kayak orang mau meninggal? Fadli mengatakan kerabatnya sebelum meninggal juga menunjukkan hal serupa. Selama syuting, wajah Nike selalu pucat. Saya mengira lampu atau make-upnya yang salah. Malah juru riasnya saya tegur. Tapi biar dirias kayak apapun, hasilnya sama. Karena saya tak tega, saya lantas menjauh saja dari Nike. Ketika break syuting, Fadli sempat ngobrol dengan Nike. Nike mengajak umroh bareng tahun ini. Nike juga bilang dia nggak mau main sinetron lagi dan ingin belajar di Australia. Kesan yang saya tangkap, dia ingin meninggalkan aktivitas dan pergaulannya selama ini, serta berusaha menjadi anak yang lebih baik. Menurut Alan Yudi, kakak kandung Nike penggemar berat Marilyn Monroe, aktris terkenal Amerika di era 50 hingga 60-an yang kontroversial karena berani tampil seksi dan punya hubungan asmara dengan Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy. 10 hari sebelum tragedi, Nike memesan lukisan dirinya dan Marilyn Monroe kepada seorang pelukis. Lukisan itu dijanjikan akan rampung dalam 50 hari. Dan demikianlah setelah 40 hari kematian Nike, lukisan itu pun rampung. Sekarang lukisan itu berada di Museum Nike Ardila di Bandung. Museum tersebut juga berisi replika kamar tidur Nike lengkap dengan semua memorabilia atau koleksi barang-barang Nike semasa hidup. Dedi Dores yang punya andil besar menciptakan lagu-lagu hits yang dinyanyikan Nike, setelah tragedi kepada media mengungkap informasi yang cukup mengejutkan. Banyak paranormal yang meramalkan Nike umurnya tidak akan lama. Pas paranormal melihat foto Nike, dia bilang Nike akan jadi bintang besar, akan sukses. Tapi umurnya tidak akan lewat dari 19 tahun. Ada 3 paranormal yang meramalkan dan hal itu juga diketahui Nike yang pernah menyampaikannya langsung kepada Dedi Dores. Lupain aja, jangan dipikirin, kata Dedi saat itu kepada Nike. Denny Sabri, sang pencari bakat yang selama ini membantu karir Nike juga mengetahui tentang ramalan itu. Saya bilang jangan percaya omongan tukang ramal. Tapi Nike sempat terpengaruh. Pernah sewaktu di Jakarta, saya nasihati dia agar jangan sampai ikut minum-minum. Saya bilang, Nike, jaga citra diri kamu dong. Dia menjawab, biarin, Nike kan udah diramal umur pendek. Saya sampai bilang, kamu gila kalau percaya omongan itu. Tentang kepergian Nike yang terlalu cepat, Denny Sabri sangat menyayangkan. Rencana saya mengantar Nike go internasional belum sempat terwujud. Padahal menurut Denny dari segi penampilan dan kualitas vokal, Nike layak go internasional. Sewaktu Nike menang di Shanghai, pihak Sony Jepang dan Pony Canyon sudah ingin ngambil Nike. Sayang, pihak produser nggak begitu antusias menanggapinya. Terus terang saya panas juga melihat Maizurah, penyanyi Singapura, bisa menembus pasar Korea dan Jepang. Hal itu pernah didiskusikan Denny Sabri dengan pengusaha Setiawan Jodi. Saya minta Mas Jodi biayain Nike setahun untuk sekolah akting dan segala macam di Amerika. Selanjutnya Nike bisa dikontrak jangka panjang. Mas Jodi sudah setuju dan minta dipertemukan dengan Nike. Hanya karena saya dan Mas Jodi sama-sama sibuk, niat itu nggak kesampaian. Denny Sabri juga telah meminta Nike belajar bahasa Inggris ke luar negeri. Saya usulin ke Amerika atau ke Inggris sekalian. Tapi Nike kepingin ke Australia. Malah dia sudah bilang ke orang tuanya. Denny ingin Nike belajar ke luar negeri karena di sana kesempatannya lebih banyak. Kalau di sini saya lihat dia kebanyakan bergaul dengan teman yang sifatnya hura-hura. Tapi saya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Orang tua terakhir kali bertemu Nike pada malam sebelum kejadian ketika Nike mampir di rumah di Bandung.
Saat itu Nining, ibunda Nike yang biasa dipanggil Mamih, mengatakan dirinya tidak memiliki firasat apa-apa. Hanya saja sebelum pamit pergi ke diskotik, Nike sempat minta maaf pada sang Mamih. Neng sempat meminta maaf pada saya. Dia minta maaf karena selama ini bohong sama saya. Misalnya bilang mau syuting padahal main, bilang mau pemotretan padahal jalan-jalan. Saya waktu itu sempat menimpali, bagaimana mau masuk surga kalau Neng banyak dosa sama Mami? Waktu itu dia sempat bilang tidak akan keluar malam lagi. Dia bilang ini acara keluar malamnya yang terakhir. Demikian kata sang Mami, Nining. Dan demikianlah kisah kehidupan Nike Ardila yang akan selalu diingat khususnya oleh para penggemarnya lewat rangkaian lirik dalam lagunya yang melankolis. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar, menerpa hidupku, bahagia kan datang. Rest in peace. Semoga Nike Ardila bahagia di sana. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.